Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas sedikit tentang NPWP dan TKP. Yang pertama ada nomor pokok wajib pajak, atau biasa sering kita dengar NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Di sini yang kita highlight itu identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi setiap wajib pajak itu diharuskan untuk memiliki NPWP sebagai identitasnya ketika dia melakukan kewajiban perpajakannya. Ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, di sini ada contoh dari NPWP, ada nomornya, kemudian ada nama wajib pajak, ada NIK, ada alamat dari wajib pajak, dan ada KPP tempat wajib pajak diterbitkan NPWP-nya. Nah, NPWP itu terdiri dari 15 digit angka yang tercetak di kartunya. Masing-masing angka ini punya tanda masing-masing, punya tujuan masing-masing. Nah, 2 angka pertama itu untuk menunjukkan identitas wajib pajak. 6 angka selanjutnya adalah nomor registrasi wajib pajak. Ini cuma contoh aja ya teman-teman, aslinya nggak kayak gini. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, 1 angka berikutnya ini adalah angka pengaman. 3 angka selanjutnya adalah untuk menggambarkan kode KPP, 3 angka terakhir untuk menggambarkan status wajib pajak. Nah, di sini tadi 2 angka yang pertama, kalau di contoh itu angka 1, 2, itu menggambarkan identitas wajib pajak. Angka 01 sampai 03 diberikan kepada wajib pajak badan. Misalnya NPWP-nya 01 titik sekian-sekian, 02 titik sekian-sekian. Itu berarti NPWP yang diberikan kepada badan. 04 sampai 06 adalah diberikan untuk wajib pajak pengusaha. 05 diberikan untuk wajib pajak karyawan. 07 sampai 09 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya adalah nomor registrasi, tadi 6 digit. Berikutnya, kalau tadi kita dicontoh itu 345678, itu menunjukkan nomor registrasi atau urut yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, satu angka berikutnya, itu kalau tadi kita dicontoh itu nomor 9, angka 9, itu berfungsi sebagai alat pengaman untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau kesalahan pada NPWP. Nah, 3 digit berikutnya, tadi kita dicontoh itu 100, adalah kode KPP. Misalkan di NPWP itu 3 digit kode KPP-nya adalah 017. Berarti NPWP tersebut dikeluarkan di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Setiap KPP itu memiliki kode yang berbeda-beda. Nah, 3 angka terakhir, kalau tadi kita dicontoh itu 999 menunjukkan status wajib pajak. Contohnya untuk kode 000 berarti berstatus tunggal atau pusat, biasanya diberikan ke kantor pusat. Nah, selanjutnya kalau ada yang 00X, misalnya 001, 002, dan seterusnya, berarti NPWP itu untuk kantor cabang. Angka terakhir itu menunjukkan cabang kesekian, misalnya 001, berarti itu untuk cabang ke-1, 002 itu untuk cabang kedua, dan seterusnya. Lalu, apa sih manfaat wajib pajak itu mendaftarkan diri dan memiliki NPWP? Yang pertama adalah pembayaran pajak itu lebih rendah. Jika tidak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak namun tidak memiliki NPWP, itu harus membayarkan pajaknya 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Yang kedua, menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pelayanan umum. Seperti misalnya ketika wajib pajak itu mengajukan kartu kredit di bank, mau membuat paspor, melakukan persyaratan pegawai untuk beberapa instansi, atau misalnya mengajukan pinjaman online, itu biasanya akan ditanya NPWP-nya berapa gitu. Jadi kalau nggak punya NPWP itu akan lebih susah untuk daftar-daftar ke pelayanan umum. Yang ketiga, untuk menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan, karena tadi NPWP itu menggambarkan identitas wajib pajak, jadi ketika wajib pajak itu memiliki NPWP, itu akan mudah untuk DJP untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya adalah sarana yang bisa dipergunakan dalam hal administrasi perpajakan. Kewajiban melaporkan dan mendaftarkan usaha. Setiap wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu wajib mendaftarkan usahanya dan memiliki NPWP. Siapa saja sih yang wajib mendaftarkan usahanya untuk memiliki NPWP? Yang pertama adalah orang pribadi,
wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, namun penghasilan 1 bulan jika disetahunkan itu sudah melebihi PTKP-nya. Yang ketiga adalah wajib pajak badan. Nah, lalu bagaimana kalau ada wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP? Nah, DJP itu punya kewenangan untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. NPWP secara jabatan diterbitkan oleh DJP terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan diri untuk dapat memperoleh NPWP. NPWP secara jabatan ini diterbitkan oleh DJP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi data maupun informasi yang dimiliki DJP. Jadi nggak sembarangan ya DJP menerbitkan NPWP secara jabatan. Lalu apakah NPWP itu bisa dihapus? Bisa. Penghapusan NPWP itu bisa terjadi atas 4 hal. Yang pertama, diajukan sendiri oleh wajib pajak atau ahli warisnya jika sudah tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif. Yang kedua adalah ketika wajib pajak badan itu mengalami likuidasi, itu bisa karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak badan usaha tetap itu menghentikan kegiatannya di Indonesia. Dan yang terakhir, ketika dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, segitu untuk NPWP. Selanjutnya kita bahas ke pembahasan kedua, yaitu pengusaha kena pajak. Mulai dari pengertiannya dulu ya. Pengusaha kena pajak yaitu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP. Nah, ini baik BKP berwujud maupun BKP yang tidak berwujud. Dan atau JKP. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Nah, selanjutnya syarat dikukuhkan sebagai PKP. Yang pertama adalah pengusaha pribadi maupun badan yang omsetnya di atas 4,8 M per tahun. Ini wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua adalah pengusaha yang omsetnya tidak mencapai 4,8 M setahun, juga dapat meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi pengusaha yang omsetnya tidak mencapai 4,8 M ini boleh untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang tadi wajib, yang ini boleh. Yang ketiga adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP, namun omsetnya tidak mencapai 4,8 M setahun, itu dapat meminta untuk dicabut status PKP-nya. Ini boleh juga. Yang keempat, melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran. Yang kelima adalah melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Nah, kewajiban PKP. Setelah wajib pajak itu dikukuhkan sebagai PKP, apa sih kewajiban yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah memungut PPN dan atau PPNBM penjualan yang terhutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang tadi sudah dipungut, yang masih harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terhutang. Yang ketiga adalah melaporkan PPN dan atau PPNBM yang terhutang. Keuntungan menjadi PKP. Yang pertama adalah pengusaha dianggap memiliki sistem yang baik secara hukum. Dengan menjadi PKP, pengusaha baik perorangan atau badan dianggap telah memiliki sistem yang sudah baik dan dianggap legal secara hukum dan telah tertib membayar pajak. Yang kedua, dengan menjadi PKP, pengusaha baik perorangan maupun badan telah dianggap besar dan status PKP akan berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang tergolong besar. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang-lelang yang diadakan oleh pemerintah. Yang keempat, keuntungan menjadi PKP dalam hal pola produksi dan investasi yang semakin baik karena beban produksi dan investasi BKP atau JKP dapat dibebankan pada konsumen akhir. Nah, dengan menjadi PKP, pengusaha dapat leluasa bergerak mendekati berbagai perusahaan lain untuk bermitra, apalagi jika perusahaan hendak masuk ke dalam pekerjaan yang melibatkan perusahaan besar. Biasanya pengusaha PKP itu hanya mau bekerja sama dengan pengusaha yang PKP lainnya, karena tadi kan sudah legal secara hukum dan dianggap sistemnya sudah baik, juga dapat menerbitkan faktur keluaran serta mengkreditkan faktur masukan. Nah, ini sama kayak tadi NPWP, jika ada pengusaha yang sudah omsetnya melebihi 4,8 M setahun namun tidak meminta dikukuhkan sebagai PKP, DJP itu dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan. Sama kayak NPWP, pengukuhan PKP oleh DJP juga secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Sekian dan terima kasih.